Halo semuanya, selamat datang di channel Pantul. Jadi ini adalah video pertama di channel Pantul, yaitu bagian dari channel Papan Tulis untuk membahas persiapan PTN 2026, persiapan masuk PTN di tahun 2026. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen ngasih tahu dulu kenapa ada channel Pantul dan ada channel Papan Tulis. Jadi channel Pantul ini dibuat khusus untuk membahas akademik. Kayak misalkan sekarang bahas persiapan masuk PTN, atau misalkan persiapan olimpiade, ataupun jenjang-jenjang pendidikan lainnya. Nah, untuk papan tulis itu bahas apa? Papan tulis itu untuk bahas pengembangan diri di luar akademik. Nah, jadi sekarang kita langsung aja bahas tentang gimana kita mempersiapkan UTBK di tahun 2026 di channel Pantul ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah nonton di papan tulis itu udah tahu sistem kayak gimana. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton lewat video ini, kita kasih tahu dulu biar lebih kebayang kayak gimana sistemnya. Oke. Jadi untuk di tahun 2026 ini kita namakan meraih UTBK 2026. Sistemnya hampir mirip dengan tahun lalu, atau bahkan memang mirip, cuma bedanya ada di dua channel aja. Yang pertama bakalan bahas PU, terus PPU, PBM, PK, terus LBI, LBE, PM, baru ke TO sementara. Nah, TO sementara ini itu ada 7 soal. Masing-masing materi kayak PU terdiri dari 1 soal. Jadi total ada 7. Nah, kalau udah TO sementara, kita balik lagi ke pembahasan PU yang kedua. Terus berulang kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen ngecek jadwalnya, nanti gue kasih di link deskripsi. Itu gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui kapan dan di channel mana ada pembahasan tentang UTBK. Dan juga nanti kalau misalkan ada info kayak tryout gratis ataupun lainnya, itu bakalan gue taruh di sini, di jadwal ini, ataupun di media sosial Pantul dan Papan Tulis. Terus teman-teman juga bisa ngeliat nih, misalkan di tanggal 5 itu di channel Papan Tulis, itu tinggal dipencet aja. Terus misalkan pengen ngerjain soal dulu, ya pencet link soalnya, terus kerjain dulu. Atau misalkan kalau nggak mau ngerjain soal, bisa langsung lihat pembahasannya di YouTube Papan Tulis, tinggal pencet di sini doang nih. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Karena sebenarnya tadi gue udah record, tapi ternyata mic-nya nggak dipakai, jadi nggak ada suaranya. Kita ulang lagi dari awal, nggak apa-apa lah. Nah, soal nomor 1 itu kita baca soal utamanya dulu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Ingat ya, yang pasti salah di antara pilihan jawaban yang ada. Buah naga dikenal sebagai buah naga... udah lumayan capek. Buah naga dikenal sebagai buah yang kaya antioksidan dan serat. Nah, kalau kayak gini kita garis bawain aja. Buah naga dikenal kaya antioksidan dan serat. Namun, buah naga mengandung gula alami yang cukup tinggi, bacanya gitu ya. Nah, mengandung gula alami yang cukup tinggi, ini digaris bawain aja. Terus kalimat selanjutnya, mengonsumsi buah naga secara berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes. Nah, kalau ada kalimat yang kayak gini, yang menyatakan hubungan sebab akibat, better kita pakainya menggunakan panah ini. Nah, maksudnya gimana? Kayak gini nih. Mengonsumsi buah naga secara berlebihan. Mengonsumsi buah naga berlebihannya ini kita gambarkan pakai panah atas aja ya. Biar lebih afdol, panahnya 2, berlebihan gitu ya. Konsumsi buah naga berlebihan itu dapatnya kita gantiin gini, panah ke kanan, dapat meningkatkan kadar gula darah. Meningkatkan kadar gula darah. Informasi tambahannya pada penderita diabetes kita ganti jadi tanda kurung diabetes, gitu aja ya. Oleh karena itu, penderita diabetes disarankan membatasi konsumsi buah naga. Oke, sampai sini aman. Pilihan jawabannya yang A, buah naga populer karena kandungan antioksidan dan seratnya. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak kalimat yang pertama. Buah naga dikenal sebagai buah yang kaya antioksidan dan serat. Cuma perbedaannya di diksinya aja nih. Yang di sini populer, di sini pakai kata dikenal.
Padahal inti dari pernyataannya itu ya sama aja. Kalau misalkan buah naga ini dikenal karena kandungan antioksidan dan seratnya, berarti ini pernyataan yang benar. Tapi kan kita nyarinya yang salah. Berarti ini bukan jawabannya. Yang B, kandungan gula alami pada buah naga dapat memicu kenaikan gula darah. Nah, di sini kandungan gula alami pada buah naga itu kan memang benar. Buah naga itu punya kandungan gula alami. Tapi dapat memicu kenaikan gula darah ini dapatnya dari mana? Kita bisa dapat dari pernyataan yang ini. Kalau misalkan konsumsi buah naga berlebihan itu bisa memicu kenaikan gula darah. Nah, dapat memicu ini kan salah satu penyebabnya ya ini. Pemicunya ya ini, konsumsi buah naga secara berlebihan. Jadi ini secara nggak langsung bisa kita bilang pernyataan yang benar. Terus yang C, konsumsi buah naga berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, di kalimat ini yang teks ceritanya itu sama sekali nggak ngomongin tentang dehidrasi. Jadi kita nggak bisa nyimpulin nih, ini benar atau salah. Walaupun misalkan mungkin ya, gue nggak tahu juga, mungkin kalau konsumsi buah naga berlebihan di kehidupan nyata memang bisa menyebabkan dehidrasi. Tapi kan karena di info yang kita dapatkan nggak ngomongin soal dehidrasi, kita nggak punya informasi yang cukup untuk menentukan bahwa oh ini salah, oh ini benar. Berarti ini kurang informasi aja. Kita anggapnya abu-abu lah. Bisa benar, bisa salah. Jadi kita titikin aja. Yang D, konsumsi buah naga tidak akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Nah ini salah. Kalau misalkan konsumsinya itu berlebihan, ya berarti kan menyebabkan kadar gula darah naik. Itu bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Ya berarti ini bisa merupakan pernyataan yang salah. Makanya kenapa tidak akan ini, itu harusnya begini kalau pengen pernyataannya benar. Tapi dia klaim kata ada tidak akannya ini seakan-akan kalau konsumsi buah naga itu nggak ada efek buruknya. Padahal ada tadi. Dengan mengonsumsi secara berlebihan ya berarti ada efek buruk bagi kesehatan. Nah ini nih yang bikin pernyataan ini salah. Ada kata tidak akan. Berarti ini bukan benar ya, sorry, ini salah. Terus yang E, meski beresiko bagi penderita diabetes, buah naga aman untuk pencernaan. Nah sekali lagi sama kayak yang dehidrasi, pencernaan ini nggak diomongin sama sekali di soal ceritanya. Berarti kita gampangnya nggak bisa menyatakan nih, oh dia salah atau benar. Tapi di antara keduanya, bisa salah atau bisa benar. Jadi ini bukan jawabannya juga, karena yang pasti salah ya cuma yang D. Oh ini kita belum bahas yang ini ya. Meski berisiko bagi penderita diabetes. Nah ini benar, kalimat yang ini benar nih. Berisiko untuk diabetes, tapi ya setelahnya baru kita nggak bisa nentuin. Jadi itu masih konteksnya abu-abu. Oke? Kalau masih bingung bisa chat di kolom komentar. Nah selanjutnya, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli komunikasi tersebut? Nah untuk kasus ini seperti biasa kita ganti dulu tidak memperlemahnya menjadi menjadi kata memperkuat. Biar apa tujuannya? Biar nggak bingung gitu. Karena biasanya kata tidak ini kadang-kadang, apalagi kalau lagi UTBK ya, itu suka bikin lebih keliru, lebih nggak teliti. Jadi better kita ganti kata memperkuat. Jumlah pengguna sosial media dari generasi tua saat ini semakin banyak. Ahli komunikasi menyebutkan bahwa generasi tua cenderung kurang dalam literasi digital. Nah ini gue ada tips sedikit untuk mengerjakan lebih cepat ya untuk di UTBK. Jadi gini, kalau misalkan ada soal kasus kayak gini, kita lihat dulu ahli komunikasi ini, si ahli ini ngomongin apa nih? Apakah dia ngomongnya tentang negatif atau positif? Negatif di sini nggak cuma maksudnya konotasinya jelek ya, tapi negatif maksud di sini tuh misal kurang dalam literasi digital. Berarti itu kita bisa bilang negatif atau ke bawah. Panah bawah ya. Ini kurang dalam literasi digital. Dah, ini kita tandain ke bawah dulu ya. Kurang dalam literasi digital. Intinya gini. Nah, kita lihat pembahasan pernyataannya. Kalau misalkan dia sama-sama mengatakan kurang, berarti dia memperkuat. Intinya gitu.
Tapi kalau misalkan ternyata dia berlawanan atau bukan kurang tapi positif, nanti itu memperlemah. Nah, kayak gimana? Kita langsung cobain aja ya. Generasi tua tidak memahami bahasa slang dalam internet. Bahasa slang dalam internet ini anggaplah kita ganti aja jadi literasi digital. Semua yang ada di sini literasi digital gitu. Berarti di sini tidak memahami itu kan negatif atau ke bawah. Berarti panahnya ke bawah. Kalau panahnya ke bawah ini sama, kalau sama berarti memperkuat. Nah, yang ini memahami budaya komunikasi media sosial. Memahami berarti dia positif, berarti dia memperlemah karena dia berlawanan sama yang negatif ini. Oke, yang ini kurang memahami berarti dia negatif. Berarti ini tidak memperlemah atau memperkuat. Yang ini tidak memahami berarti dia negatif, sama jadinya memperkuat. Generasi tua dengan mudah menggunakan fitur-fitur berarti ini positif. Berlawanan dengan negatif ini berarti dia memperlemah. Itu cara gampangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih paham ya, inget ya, kalau UTBK kan kita dituntut waktu juga, tapi gue pengen teman-teman lebih memahaminya. Jadi nggak cuma kayak gini doang ngerjainnya. Tapi kenapa bisa, oh ini berlawanan makanya dia memperlemah, oh ini sama makanya dia memperkuat. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kita biar nggak bingung gini. Nah, jadi kalau misalkan si ahli komunikasi itu bilang cenderung kurang dalam literasi digital, berarti kita harus mencari pernyataan yang mendukung untuk dikatakan dia memperkuat. Nah, gimana caranya? Generasi tua tidak memahami bahasa slang dalam internet. Tidak memahami bahasa slang dalam internet. Bahasa slang dalam internet contohnya apa sih? Kayak misalkan AFK, away from keyboard. Itu tapi singkatan yang umum gak sih? Oke, misalkan meme ya. Mungkin generasi tua itu nggak tahu apa sih itu meme itu apa sih gitu. Tapi yang anak muda itu tahu gitu. Nah, makanya kenapa kalau tidak memahami bahasa slang dalam internet itu jatuhnya memperkuat, karena ahli komunikasi bilang generasi tua ini memang cenderung kurang dalam literasi digital. Nah, apa faktanya? Faktanya ini, bukan faktanya. Apa pernyataan yang mendukungnya? Pernyataan yang mendukungnya ya ini, kalau generasi tua itu nggak memahami bahasa slang dalam internet, ya berarti dia memperkuat. Nah, untuk yang pernyataan kedua, generasi tua memahami budaya komunikasi melalui media sosial. Nah, justru di sini kata memahami budaya komunikasi media sosial itu berarti generasi tua nih tahu nih cara komunikasi lewat media sosial. Nah, secara nggak langsung dia memperlemah pendapat si ahli komunikasi. Ahli komunikasi ngomong, generasi tua ini cenderung kurang dalam literasi digital. Tapi ada pernyataan yang melawan nih. Enggak kok, generasi tua itu paham gimana cara komunikasi melalui media sosial. Nah, berarti memperlemah. Selanjutnya, yang ketiga, generasi tua kurang memahami bahasa media sosial anak muda. Nah, ini kurang memahami bahasa media sosial anak muda ya mirip-mirip kayak tadi nih, bahasa slang, tapi kan bahasa media sosial anak muda tuh nggak cuma slang ya, misalkan retweet. Nah, mungkin generasi tua itu nggak paham apa sih retweet itu, ya berarti dia memperkuat argumen ahli komunikasi yang menyatakan generasi tua itu kurang dalam literasi digital, cenderung kurang. Nah, yang keempat, generasi tua tidak memahami istilah-istilah baru dalam fitur media sosial. Nah, ini berarti memperkuat. Kenapa? Karena tidak memahami istilah baru dalam fitur media sosial. Contohnya apa? Misalkan istilah baru fitur media sosial itu apa ya? Ya kayak tadi sih sebenarnya retweet, tapi nggak baru-baru juga ya. Mungkin ini ya. Ya kita ambil aja kayak posting, atau misalkan bukan posting. Contohnya apa ya, istilah-istilah baru ya? Ya kita ambilnya fitur baru. Apa gue generasi tua ya? Gue nggak tahu. Enggak lah. Ya pokoknya intinya fitur media sosial yang baru. Nah, mungkin teman-teman yang tahu contohnya mungkin bisa kasih di bawah ya. Intinya generasi tua ini nggak tahu nih istilah-istilah baru fitur media sosial. Ya gue ambil kayak posting, habis itu retweet, habis itu misalkan apalah ya pokoknya kayak gitu. Itu nggak tahu tuh generasi tua. Jadi itu memperkuat argumen si ahli komunikasinya.
Nah, yang kelima, generasi tua dengan mudah menggunakan fitur-fitur digital dalam media sosial. Nah, kalau ini mungkin contoh yang tadi masuk ya. Dengan mudah berarti ini memperlemah pernyataan tersebut. Kenapa? Misalkan gini, kakek kita misalkan yang umur usianya 70 tahun ke atas, itu masih pakai TikTok, masih ngerti gitu TikTok, fitur-fitur digitalnya, kayak misalkan masih paham untuk posting di TikTok, masih paham untuk komentar di TikTok atau Instagram. Pokoknya masih ngerti lah fitur-fitur digital media sosialnya. Nah, itu kan berarti melawan argumen si ahli komunikasi tersebut yang bilang cenderung kurang dalam literasi digital. Padahal di pernyataan ini, beliau dengan gampang beradaptasi dengan TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi ini memperlemah. Oke, jadi kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin, ingat ya, yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Nah, kalau yang soal sebelumnya kan itu paling salah, tapi kalau sekarang ini paling mungkin. Ketika ujian nasional UN masih berlaku, siswa-siswi Indonesia banyak yang diterima di universitas luar negeri. Namun, ketika UN dihapuskan, jumlah penerimaan cenderung berkurang. Nah, biar lebih kebayang, kita gambarin dulu kayak gimana. Jadi gini, ketika UN itu masih ada, UN checklist ya, maksudnya itu masih ada, itu yang diterima mahasiswi-mahasiswi Indonesia di luar negeri banyak. Nih mahasiswa-mahasiswi di luar negeri. Mahasiswa-mahasiswi di Indonesia yang diterima di luar negeri. Kalau misalkan UN yang nggak ada atau dihapuskan, maka dia penerimaannya cenderung berkurang, berarti ini lebih sedikit. Nah, ini inti gampang ya. Kalau UN ada, yang diterima banyak. Kalau UN nggak ada, yang diterima sedikit. Gitu, lebih sedikit. Nah, yang A, universitas luar negeri tidak memperhitungkan standar nilai negara lain. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu standarnya nggak dipeduliin standar negara lain untuk masuk universitas luar negeri ini. Contohnya gini, misalkan standar nilai bagus menurut gue tuh berapa? Misalkan standar nilai bagus menurut gue tuh di atas 80 udah bagus lah. Tapi ternyata ada orang nih, si A ini bilang standar dia itu di atas 90 baru bagus nilainya. Nah, dia nggak peduli sama standar orang lain. Standar gua yang di atas 80 itu udah bagus, menurut dia di atas 90 baru bagus gitu. Jadi dia nggak peduli, intinya gitu. Nah, makanya kenapa di sini ada UN, nggak ada UN itu sama aja, karena ya mereka nggak memperhitungkan standar nilai negara lain. Jadi mau ada UN, mau nggak ada UN ya nggak berpengaruh sama penilaian universitas mereka. Jadi ini bukan jawabannya lah ya, yang paling mungkin ini bukan. Yang B, universitas luar negeri menolak siswa-siswi yang tidak lulus ujian nasional. Nah, ini justru bertentangan. Kenapa bertentangan? Harusnya kalau misalkan universitas luar negeri menolak siswa-siswi yang tidak lulus ujian, kemungkinan besar ini bakalan lebih banyak. Kenapa gini? Kenapa bisa lebih banyak? Gini ya, gue jelasin. Jadi pas UN ada, itu kan banyak nih. Tapi kan sebelum tes di luar negeri, calon mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini dites dulu apakah dia layak untuk lulus. Kalau misalkan nggak lulus, itu kan berarti dia belum bisa masuk universitas kan. Kalau belum bisa masuk universitas, itu harusnya nggak bisa daftar ke universitas luar negeri juga. Nah, seharusnya kalau misalkan UN udah nggak ada, berarti kan udah nggak ada pernyataan tidak lulus atau lulus. Berarti mereka nggak tahu nih, ini si siswa ini lulus atau nggak lulus lewat UN. Berarti chance untuk mendaftarkan ke universitasnya itu lebih banyak. Karena nggak ada lagi nih, oh dia nggak lulus, berarti dia nggak bisa daftar gua gitu. Tapi kan sekarang UN-nya nggak ada, berarti bisa langsung daftar gitu. Semoga masuk ya penjelasannya. Kalau misalkan masih kurang, tinggal chat di kolom komentar. Ini juga salah. Yang C, nilai UN tidak berpengaruh pada penerimaan mahasiswa di universitas luar negeri. Nah, ini juga sebenarnya salah, karena justru kan di sini kelihatan pengaruhnya. Ketika UN ada, ini banyak. Ketika UN nggak ada, ini lebih sedikit. Ya berarti bukan tidak berpengaruh, tapi berpengaruh.
ini salah nih. Maksudnya bukan salah ya, ini kan kita carinya yang paling mungkin ya. Tapi ini mungkin bukan jawabannya gitu. Berarti ini jangan kayak gini. Titikin dulu. Nah, karena carinya yang paling mungkin. Yang D, universitas luar negeri menerima mahasiswa dengan nilai ujian sekolah yang tinggi. Nah, ini udah pasti bukan jawaban yang benar ya. Kenapa? Karena dia tiba-tiba ngomong nilai ujian sekolah. Padahal lagi ngomongnya ujian nasional. Oke, jadi ini bukan jawabannya. Nah, terus untuk yang E, universitas luar negeri menolak siswa-siswi yang tidak punya nilai berstandar nasional. Nah, ini masih masuk akal. Kenapa? Karena ketika UN ada, itu kan banyak yang diterima. Tapi ketika UN nggak ada, itu sedikit yang diterima. Soalnya kenapa? Ketika UN dihapus itu, pihak universitas luar negeri nggak bisa menilai standar nasional dari siswa tersebut tuh lewat mana. Karena UN sendiri udah dihapuskan, jadi nggak bisa ngeliat dulu nih, oh dia standar nasionalnya ada, tapi kan karena udah dihapus, jadi nggak bisa nilai di situ. Jadi ini yang lebih masuk akal dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi yang E adalah pilihan yang paling mungkin. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di antara kelima peserta tersebut, manakah yang nilainya paling rendah? Kita lihat dulu nilai akhir ujian, ini paling rendah, kita garis bawain. Nilai akhir ujian mendapatkan SIM ditentukan dengan menjumlahkan nilai ujian tertulis dan nilai ujian berkendara. Bobot nilai ujian tertulis 40%, ini 40%. Bobot nilai ujian berkendara itu 60%. Ini 60%. Berikut ini adalah nilai dari 5 orang peserta ujian. Oke, ini gampang lah ya. Sebenarnya ini ada cara cepatnya juga. Cara cepatnya itu kita nggak perlu ngitung. Kita bisa lihat dulu dari bobot yang paling besar, yaitu nilai ujian berkendara. Kalau udah lihat yang paling besar bobotnya, kita lihat nilai yang paling kecil diantaranya. Ini 6, berarti 6 di sini ya. Ini paling kecil nih. Udah, ini kemungkinan besar yang paling kecil nilainya. Nah, kita lihat lagi yang paling besar dulu, biar kita eliminasi. 9, 7. Ini kalau ditotalin dia 16. Dan bobot nilai ujian berkendara juga gede. Ya berarti ini kayaknya nggak mungkin. Coret. 7, 8 nih 15. Nilai ujian berkendaranya juga gede. Ini gede. Ini kayaknya nggak mungkin juga. 7, ini yang kita tadi lagi curigain. Ini 14. Ini 14. Ini 14. Tapi karena nilai bobot yang paling gede ini 8. Di nilai ujian berkendara. Berarti ini bukan. Nah, antara si R sama S. Nah, balik lagi kita lihat, karena totalnya sama-sama 14 di sini, dan ujian nilai berkendaranya itu lebih besar yang S, kemungkinan besar nilai yang lebih gede itu si S, berarti S-nya bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang R. Itu cara cepetnya ya. Tapi kalau misalkan pengen dihitung, kita asumsiin dua nilai yang terkecil tadi dulu ya, R sama S ya. Karena yang gede-gede itu nggak usah dihitung lah, karena kita carinya paling rendah. Cara ngitungnya gimana? Ini kan 40%. Ini 60%. Berarti tinggal giniin aja. 40% dikali dengan 8 atau 8 dikali dengan 0,4 ditambah dengan 6 dikali dengan 0,6. Karena 60%, jadinya 0,6. Yang ini juga 7 dikali 0,4 tambah 7 dikali 0,7. 0,6. 8 kali 0,4 itu berapa? 8 kali 4, 32. Berarti ini 3,2. Ditambah dengan 6 kali 0,6, 3,6. Ini 7 kali 0,4, 2,8. Ditambah dengan 7 kali 0,6, yaitu 4,2. Dijumlahin jadinya ini adalah 6,8. Yang ini hasilnya adalah 7. Nah, berarti benar kan lebih besaran S dibandingkan dengan R. Berarti jawabannya yang R. Itu kalau misalkan pakai cara hitung. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor terakhir atau soal nomor 5. Berdasarkan data di atas, kapankah pedagang es tersebut memperoleh persentase keuntungan terbesar? Oke, keuntungan terbesar, ingat nih. Nah, kita lihat dulu nih, es cendol dalam 5 minggu terakhir pendapatannya ya. Nah, sebenarnya ini gampang, tapi karena gampang banget, teman-teman banyak yang suka kekecoh.
Jadi seakan-akan ini mah cuma ngelihat dari beda barnya aja nih. Misalkan ini bedanya 1, 2, 3, 4. Ini bedanya 1, 2, 3, 4, 4 setengah. Tua gapat 1, 2, 3. Tua, ini kira-kira 3. Nah, yang paling gede berarti yang minggu kelima gitu. Minggu keempat, karena gapnya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Padahal nggak kayak gitu caranya. Itu salah. Kan kita dimintanya untuk persentase keuntungan terbesar. Berarti kita harus ada hubungannya juga, ngitung dikit. Nggak ngitung dikit sih, cuma perbandingin aja modal dibandingkan sama pendapatan, bukan ukuran perbedaan ininya. Gimana maksudnya? Jadi kita lihat modal di sini itu kan yang warna biru. Nah, kita lihat mana yang kelipatannya paling besar. Nah, itu adalah jawabannya. Contoh, 1 nih yang minggu pertama itu kan dia kira-kira di sini 230 lah ya. Di sini dia dapat awalnya minggu pertama 230. Itu modal. Terus yang pendapatannya dia dapat 550. Berarti ini kira-kira dia 2,5 kalinya lah ya, pendapatannya itu 2,5 kalinya, ya 2 kali lah, 2 kalinya dari modal gitu. Nah, untuk yang minggu kedua itu kan modalnya 200, pendapatannya itu 500. Oke. Nah, ini udah 2,5 kalinya, 2,5 kali lipatnya. Nah, yang minggu ketiga itu modalnya 200, pendapatannya itu 600 tuh, 600. Berarti dia pendapatannya 3 kali lipat dari modalnya. Nah, yang minggu keempat itu 300 sama 750. Berarti 300 per 750. Dia cuma 2,5 kali lipat doang. Yang kelima, minggu kelima itu dari 400 per berapa nih? Yang 800. Berarti cuma 2 kali lipatnya doang. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak gini, yang paling besar itu adalah yang minggu ketiga karena 3 kali lipat. Oke. Ini kan pendapatannya bukan pendapatan bersih, tapi ya ini kan persentase keuntungannya. Ya kalau misalkan pengen dapat pendapatan bersihnya, tinggal pendapatan ini dikurang modal lagi, berarti 600 dikurang 200. Ya berarti 400. Walaupun nanti semuanya dikurang-kurangin sama modalnya, tetap aja ini yang paling besar. Jadi tetap minggu ketiga adalah minggu yang mendapatkan persentase keuntungan paling besar. Jadi karena gampang, jangan diremehkan. Justru itu chance buat teman-teman mendapatkan penambahan nilai ya secara cuma-cuma, tapi jangan dibuang kayak tadi gitu. Oke, jadi karena udah selesai, jangan lupa untuk ngisi dulu ya. Yang tadi kita isi dulu. Ini tadi jawabannya yang ini tadi apa nih? Sorry, tadi lupa. Tuh, ini tadi tidak memperlemah. Ini kayaknya tadi ya. Nah, ini jadi jawabannya yang E. Ini jawabannya yang R. Ini jawabannya yang ini. Oke, selesai ya. Jadi mungkin sekian dulu video dari pembahasan pantul yang PU pertama. Semoga bisa membantu. Kalau misalkan masih ada yang bingung, tinggal chat di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video pantul berikutnya. Terima kasih.